viral banget. Aku terkenal di negara lain, TikTok Indonesia. Iya, terkenal. Akhirnya ketemu kamu. Iya. Mau dong satu. Minum sini. Minum sini, iya. Berapa harganya? 80. Kak pintar bahasa Indonesia sih. 35.000 rupiah. Aku cinta suamimu. Sorry. Aku cinta suamimu. Oke, iya. Aku bercanda. Ya, suka orang Indonesia. Oke. Usiaku 18 tahun. Oke guys, kita lihat di sini seorang itu penjual daripada Thailand. Dia memang sangat viral lah dia ini. Dan kita lihat bagaimana, saya tidak salah dia ini belajar bahasa Indonesia melalui Google Translate saja. Wow, sebenarnya Google Translate itu banyak kegunaannya ya. Tidak perlu kita untuk berjumpa teacher-teacher bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Thailand ataupun apa saja bahasa di teacher-teacher yang ada di seluruh dunia ini. Hanya kita belajar di Google Translate sudah boleh untuk kita untuk mempelajari satu-satu bahasa ya. Inilah orang Thailand ini, saya pernah reaction sebelum ini, ada video dia yang satu itu dia bilang dia belajar bahasa Indonesia itu melalui Google Translate. Memang berkesan ya sebenarnya kalau kita benar-benar belajar. Dan itulah dia bisa bercanda. Aku mencintai suamimu, bercanda. Kita lihat bahasa Indonesia sekarang ini sangat popular di Asia Tenggara ini, malahan di seluruh dunia semenjak bahasa Indonesia diangkat sebagai salah satu bahasa UNESCO, maka kita lihat ramai orang-orang warga asing ya, makin ramai makin suka belajar bahasa Indonesia. Karena saya pun suka juga bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia ini bahasanya lembut dan kalau kita sebut itu dia ada satu aura yang kita tidak dapat katakan ya. Sebenarnya dia sangat lembut diluahkan, sangat lembut untuk dibicarakan. Itu pendapat saya guys. Okey, kita lanjut next video. Try aku cinta kamu. Oh, I know what that mean. I mean I love you, right? Aku cinta kamu. Aku dia cinta saya guys. Dia cinta saya. Try aku cinta kamu. Ada secantik mbak ini cinta saya guys. Lucunya. Lucunya. Orang Thailand ini cantik-cantik guys ya. Ya. Oke. Right? Rindu saya. Ya, saya. Yes, that's Rindu how saya. you pronounce it. Aku rindu kamu. Iya, orang Thailand ini ya, sudahlah cantik. Dan saya heran, kenapa orang Thailand ini kulit mereka cantik ya? Cantik orang Thailand ni. Kulit mereka, dia punya bentuk badan mereka, wajah mereka. Antara orang yang cantik jugalah di Asia ini ya, di Asia Tenggara ini juga ya. Kerana wajah mereka itu, rupa mereka itu, memang kita tidak tahu apa yang mereka makan ya, sehingga mereka boleh cantik begitu, kulit semulus secantik itu ya. Dan inilah kita lihat orang Thailand, banyak yang sudah mahu belajar bahasa Indonesia. Dan mereka suka belajar bahasa Indonesia. Yang saya heran tu guys, sedangkan Thailand itu, kalau kita lihat perbatasan mereka dengan Indonesia itu agak jauh lah ya. Agak terpisah oleh semenanjung Malaysia ya. Kerana Thailand ini dia satu daratan dengan semenanjung Malaysia kalau dilihat di dalam peta ataupun dalam map ya, geografinya. Tapi kita heran mereka lebih cenderung untuk minat ataupun suka belajar bahasa Indonesia itu ya. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya mudah untuk dibelajar dan senang untuk disebut dan senang untuk diingati sebenarnya. Kerana itu kita lihat ramai orang-orang luar negeri belajar bahasa Indonesia ya. Berikut bahasa Thailand yang mirip dengan bahasa Indonesia. Ada ya? Sih? Let's start with kunci, kunci, kerada, gitar, kita. Well, how about sabun, sabu, grape, anggur, angun. Dia sebutan dia hampir sama, cuma dia punya orang kata lenggok bahasanya itu agak berbeza. Kalau orang Thailand ini dia macam panjang lagi, dia punya harakat dia. Anggur, kalau kita orang Indonesia sebut dia anggur. Dia panjang harakatnya, mungkin 6 harakat. Okey. 24. Hah? 24. Ya, okey. Orang Thailand cuba berbicara bahasa Indonesia ya. Beri apa tu? Pedas apa enggak? Pedas apa enggak? Sedang saja. Sedang. Sini bungkus. Apa ini? Di sini. Di sini. Siap. Ya. Mission complete. Mission complete. Depanนะครับ
ไม่ต้องดูสคริปต์ได้ไหมเอาใหม่อันนั้นแหละอย่างนั้นแหละไม่ต้องดูสคริปต์เอาใหม่ Di sekolah Thailand sudah dimasukkan pelajaran bahasa Indonesia ya. Wow, setahu saya Vietnam, yang saya tahulah Vietnam, Korea Selatan dan tidak salah saya Australia, Thailand pun ada salah satu untuk mempelajari bahasa Indonesia juga ya. มองหน้าครูจำได้teman-teman Halo, selamat pagi, nama saya Andiamani. Asal saya dari Thailand. Asal belasan saya belasan saya belasan dari Thailand. Tinggal di Sensum Yala. Oke, Saya jadi macam agak heran juga. Rupa-rupanya bahasa Indonesia ada di dalam mata pelajaran sekolah-sekolah Thailand, guys ya. Dan ini salah satu bagi saya sangat luar biasa lah ya. Kerana sekolah yang ada di Asia Tenggara ini semakin ramai yang memasukkan bahasa Indonesia ini di dalam setiap pelajaran sekolah mereka. Dan tidak saya heranlah kalau suatu hari nanti ya, jika bahasa Indonesia ini menjadi bahasa ketiga yang teramai dituturkan di dunia. Karena apa saya bilang begitu bahasa ketiga teramai di dunia akan bertuturkan? Pertama kita tahulah bahasa Inggeris, kedua adalah bahasa Cina ya, dan ketiga nanti akan mungkin bahasa Indonesia ya yang akan ramai dipertuturkan di dalam dunia ini. Tidak mustahil guys, mungkin akan 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, kemungkinan ya semakin ramai ya. Dan kita tahu diaspora orang-orang Indonesia ini ramai yang datang untuk keluar luar negeri, bekerja di luar negeri ya. Dan itulah yang menyebabkan bahasa Indonesia ini makin tersebar. Itu pandangan saya ya. Istri Thailand belajar bahasa Indonesia. Suami ganteng bilang. Suami ganteng. Suami genteng. Genteng tu atap rumah. Istri Thailand. Dia cakap suami genteng ya. Genteng tu kan atap rumah guys ya. Ganteng. Ganteng. Tapi dia belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Suami ganteng bilang. Suami ganteng. Suami genteng. Tapi cantik ya istrinya orang Thailand. Istri ngajarin orang Thailand bahasa Indonesia. Martabak. Setnatabak. Martabak. Maratabak. Ya, martabak leker. Lakrik. Leker. Lakru. Leker. Kabur kah? Halo. Halo. Oh, beautiful. Beautiful. Emang begini ya konsepnya ya jualannya? Cantik banget gitu. What's your name? What's your name? Thailand. Thailand name? Dog Kong. Doktong. Dog. Dok. Dog Kong. Dokong. Dok. Dokong. Maaf, bukan dok. Dokong. Dokong. Yeah, Dokong. Namanya Dokong. English name. Power Go. Power go. Power. Follow me. Follow. Follow me. Saya Indonesia. Mbak. Minta 100 dong. Wait. Mbak. Mbak. Minta 100 dong. 100 dong. Iya. Mbak minta 100 dong. Ngajarin orang Thailand. Jadi di Thailand cuma ada beauty aja? Iya. Guide seperti beauty cuma satu? Nomor 1 di Thailand. Dia nomor 1 ya. Ada lagi kali yang seperti beauty guide? No. Beauty ada yang tanya, beauty bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa lah. Bagus nggak? Bagus. Iya. Kalau ada cowok banyak beauty, jual baik-baik. Jual mahal. Anak baik gitu. Oke guys, kita lihat ya. Ini orang Thailand ya. Kita tahu dia itu adalah, kalau saya dengar pada suaranya dia itu lelaki ya. Tetapi dia sudah menyerupai wanita lah. Dan dia kata dia adalah beauty nombor 1 di Thailand. Wow. Tapi kita yang bukan itu yang kita mahu ceritakan. Tetapi kita lihat di situ, orang Thailand ternyata ramai ya, boleh berbahasa Indonesia ini ya. Karena kita lihat bahasa Thailand dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu di Malaysia juga memang jauh bedanya. Dia punya perkataan, sebutan, maksudnya itu berbeza-beza ya. Tapi mereka boleh untuk mempelajari bahasa
Indonesia itu. Itu yang kita sangat kagum lah. Kalau kita sendiri, seperti saya sendiri, untuk mempelajari bahasa Thailand tu, saya rasa satu perkataan pun saya tidak tahu, guys. Memang saya tidak tahu bahasa Thailand. Dan saya selalu dengar bahasa Thailand, cerita Thailand, saya lihat nonton cerita Thailand pun, sampai sekarang pun saya tetap tidak boleh berbahasa Thailand. Itu yang herannya saya ni ya. 可能問伊，因為當位調住位，因為可能學數格打我是打大蘭嚟位。Hello。 Betul ke Thailandnya? Tahu cakap Oh ini channel bukan beda yang cakap asli. Tahu Teochew? Oh, tahu rupanya. Di Thailand ada Teochew? Ada. Oh, ada rupanya. Rupanya toh Thailand ho Teochew nang lah. Kak nang pe. Terima kasih. Pandai ke? Betul ke? Ini saya selalu nonton juga channel dia ni. Bedah yang asli dengan bukan bedah yang asli. Ini adalah orang mereka ini orang Riau, tidak salah saya. Ternyata salah seorang dari rombongan biksu fasih Thailand. berbahasa Indonesia. Dari Thailand tanggal 27 Mas bulan 3. Bulan 3. Iya. Jadi 2 bulan ya, hampir ya. Ya, hampir 2 bulan. 15 kan? Selain Thailand, Ya, Malaysia, bulan, ya. ada lagi negara mana? Thailand, Malaysia, Indonesia. Indonesia. Singapura. Beserta. Singapura tidak ada. Cuma lantas saya. Total semua ada berapa? 32 biksu. Dari pertama berangkat. Nyampe Magelang kapan? Dari pertama berangkat sampai hari ini masih tetap 32. 30 lebih. 30 lebih. Suka 40 lah. Kenapa 40? Sekarang ingat capek sakit. Dan Capek. berundur diri. Iya. Jadi sisa yang bertahan berapa? Masih ada lagi 32 nanti. Oh, ya. Kelompok gitu masih ada lagi. Oh yang di sini. Masih ada 32 hari Estimasinya lagi. Borobudur. Ya, Borobudur. Borobudur. Tamat balik ke tanah air masing-masing. Targetnya sampai kapan? Sampai sana tanggal berapa? Sampai saat akhir bulan ini. Iya. Bisa di Oke, semangat terus Pak. Ya, semangat tetap semangat. Okey guys, kita tahu sebelum ini kisah biksu daripada Thailand ini, mereka berjalan kaki guys daripada Thailand, mereka akan merentasi semenanjung Malaysia, berjalan sampai ke Indonesia ya. Cuma mereka ada jugalah naik pesawat ataupun naik kapal untuk melintasi laut ya. Jadi di sini yang kita lihat dia berpasih bahasa Indonesia untuk berbicara dengan orang-orang di Indonesia itu ya. Jadi ini yang membuatkan saya benar-benar kagumlah dengan biksu Thailand ini, dan bahasa Indonesianya yang dia cakapkan itu benar-benar lancar sekali ya. Jadi katanya ia ingin mengundur dirilah kan, walaupun ada lagi sisa dalam 32 hari lagi perjalanan biksu-biksu ini untuk berjalan kaki. Dan katanya target mereka untuk sampai ke Borobudur ya. Dan nanti selepas daripada Borobudur itulah destinasi terakhir mereka nanti, dan terus akan pulang ke tempat masing-masing. Jadi inilah kita lihat bagaimana ya biksu orang Thailand dan orang muda Thailand, anak-anak muda Thailand, mereka banyak mempelajari, dan sekarang ini mereka berusaha untuk mempelajari bahasa Indonesia ini ya. Dan bagi kita ini, bagi saya orang di Malaysia, bagi kita orang Indonesia, sebenarnya kita sudah beruntung ya, kerana kita sudah bisa untuk bicara bahasa Indonesia. Walaupun saya juga pun berbicara bahasa Indonesia, kadang-kadang ada salah, ada dikit-dikit yang tidak betul ya, tetapi perbetulkanlah ya kalau ada yang salah bahasa Indonesia saya guys ya. Saya pun juga sedang belajar di dalam untuk mempelajari bahasa Indonesia ini, kerana kita tahu bahasa Indonesia ini adalah salah satu bahasa di dalam UNESCO. Kita rasa berbanggalah kerana dunia sudah memerhati bahasa kita, bahasa Indonesia ini semakin diminati oleh ramai orang-orang yang ada di dalam dunia ini ya. Okey guys, apa yang kita reaction tadi, kita lihat bahasa Indonesia kian hari semakin dikenal di kancah internasional, dan sejak diangkat menjadi salah satu bahasa yang diakui UNESCO, kita lihat popularitas bahasa ini kian meningkat ya.
terutamanya di kalangan warga asing. Dan menariknya, tidak hanya para bule dari barat yang mula tertarik mempelajari bahasa ini, tetapi juga kita lihat iaitu warga negara tetangga seperti Thailand. Walaupun secara geografinya kita lihat Indonesia dan Thailand terpisah oleh Malaysia, bahasa Indonesia nyatanya tetap menjadi salah satu bahasa yang digemari di sana. Wow, luar biasa guys. Jadi guys, kenapa bahasa Indonesia gampang dipelajari? Kenapa guys? Salah satu alasan utama yang sering disebut adalah kemudahan, iaitu bahasa Indonesia dalam hal tata bahasa dan pengucapannya. Benar apa yang saya ucapkan ataupun cakapkan ini adalah bahasa Indonesia juga. Dan itulah dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain yang memiliki struktur tata bahasa kompleks. Dan bahasa Indonesia cenderung lebih sederhana. Misalnya tidak ada perubahan kata berdasarkan gender, waktu ataupun jumlah. Dan hal ini yang membuat kita lihat proses belajar menjadi lebih mudah, terutamanya bagi mereka yang belum memiliki dasar dalam bahasa-bahasa Asia lainnya. Dan oleh kerana itu kita lihat, sebab itu juga iaitu banyak orang asing merasa bahawa bahasa Indonesia lebih ramah dan cepat dikuasai. Dan seperti yang kita reactionkan tadi, salah satunya juga adalah peran diaspora Indonesia di dunia. Sebaran orang di Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri juga berkontribusi bagi penyebaran bahasa Indonesia, dan melalui komunitas dan diaspora bahasa Indonesia diperkenalkan ke berbagai penjuru-penjuru dunia guys, dan baik secara langsung melalui interaksi sehari-hari maupun melalui media sosial. Kita lihat bahasa Indonesia memang benar dia tersebar melalui media sosial sebenarnya guys, dan kehadiran warga Indonesia di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan dan seni menjadikan bahasa Indonesia semakin dikenal dan diminati untuk dipelajari. Dengan semakin banyak orang Indonesia yang bertualang ke berbagai negara, kerana itulah bahasa Indonesia semakin tersebar dan membuka kesempatan bagi orang asing untuk mempelajarinya. Jadi guys, ini pandangan jujur daripada saya sendiri. Apakah popularitas bahasa Indonesia akan terus bertambah ya? Apakah benar guys? Jika kita lihat berdasarkan faktor-faktor di atas, popularitas bahasa Indonesia tampaknya akan terus meningkat di kalangan masyarakat dunia. Betul tak guys? Apa yang saya katakan ini makin meningkat di kalangan masyarakat dunia. Apa yang kita lihat juga, kemudahan belajar, keindahan bahasa dan dukungan diaspora serta daya tarik budaya dan wisata Indonesia membuat bahasa ini semakin dicintai. Itulah sebabnya juga ya. Dan saya yakin ke depannya bisa kita lihat jadi bahasa Indonesia akan menjadi salah satu bahasa yang banyak dipelajari, tidak hanya di Asia Tenggara tetapi juga di seluruh dunia. Tidak mustahil guys, mungkin 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang dan bahasa Indonesia bukan hanya sekadar alat komunikasi tetapi juga cerminan budaya yang kaya dan beragam. Dengan semakin banyaknya warga asing yang mampu berbahasa Indonesia, maka bahasa ini turut berperan dalam mempererat hubungan antara bangsa dan menyebarkan nilai-nilai budaya Indonesia ke mancanegara. InsyaAllah guys, InsyaAllah ya. So bagaimana pandangan jujur teman-teman berkaitan semakin ramai warga asing, orang luar negara, bule, orang Thailand, orang Vietnam bisa berbicara bahasa Indonesia? Sila tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.